madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Nadia Baghdad. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia beliau sehingga kita telah dapat melaksanakan bimbingan dan latihan profesional guru pada hari ini. Atas limpahan nikmat rahmatnya kita telah dapat melaksanakan bimbingan latihan pada hari ini. Kemudian setelah beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu untuk kegiatan bimbingan dan latihan profesional kita ini. Dan terus memberikan materi supaya guru bisa menguasai salah satu materi oleh PTK, oleh PKB. Di sini saya mengambil yaitu PTK. Jadi untuk PTK ini yang perlu kita ketahui di antaranya yaitu apa itu PTK, kemudian siapa pelaku PTK, kapan PTK dilakukan, di mana dilakukan, mengapa dilakukan, dan untuk siapa dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian PTK. PTK ini menurut salah seorang ahli yaitu Bapak Kunandar pada tahun 2008, penelitian tindakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama orang lain yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. Jadi tujuan PTK ini yaitu untuk tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, kita sebagai bapak dan ibu guru yang mengajar di lokal, kita harus berusaha meningkatkan pembelajaran kita. Kita dengan memperhatikan anak didik kita, apakah dia itu berhasil menerima materi yang kita berikan atau tidak. Kalau belum, berarti kita harus melakukan perbaikan-perbaikan dengan menggunakan PTK. Kemudian yang kedua, konsep dasar PTK, yaitu pengkajian masalah situasional dan kontekstual pada perilaku kelompok orang. Nah, orang di sini adalah peserta didik kita. Kemudian adanya tindakan. Nah, tindakan ini adalah upaya bagaimana yang akan kita lakukan, bagaimana anak didik kita bisa menyelesaikan, bisa diberikan solusi terhadap masalah yang ditemuinya ketika belajar. Kemudian di antara karakteristik PTK tersebut, yang pertama yaitu permasalahan sehari-hari di kelas. Jadi kalau permasalahan sehari-hari di kelas yang mengetahuinya adalah Bapak dan situasional dan spesifik. Selanjutnya, prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tidak mengganggu komitmen pembelajaran di kelas. Kemudian, tidak membutuhkan waktu khusus. Jadi selama PBM berlangsung,
kita bisa mencarikan solusi, kita bisa mencarikan teori yang sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Untuk mencarikan solusi tersebut bisa kita dengan membaca jurnal, bisa juga dengan cara berdiskusi dengan teman sesama kita, teman sejawat. Boleh juga dengan teman-teman yang sudah senior. Nah, kemudian metode yang reliable, kemudian adanya tindakan dan masalah itu masalah guru dan siswa. Kemudian prinsip-prinsip PTK diantaranya juga tidak mengganggu komitmen sebagai guru. Untuk itu guru harus tetap memberikan yang terbaik kepada siswa. Yang kedua, siklus atau tindakan tetap mengacu terlaksananya kurikulum secara keseluruhan. Yang ketiga, siklus tidak mengacu pada penguasaan yang ditargetkan pada tahap perancangan. Nah, ini yang penting ini kita pahami. Yang pertama, apakah bedanya wartawan dengan peneliti? Bapak dan Ibu ada yang tahu apa beda wartawan dengan peneliti? Fungsi dan paradigma keilmuan yang dimiliki sampai bisa menerangkan kiat yang ada pada masalah yang sedang ditelitinya. Nah, jadi PTK tersebut adalah guru peneliti. Nah, guru peneliti atau guru wartawan? Guru peneliti. Nah, guru peneliti. Karena dia itu bukan hanya menemukan permasalahan ketika mengajar, tapi dia juga mencarikan solusi-solusinya. Tapi kalau guru wartawan, dia itu hanya memberikan berita, ya, memberikan berita untuk dibaca oleh pembaca, disajikan kepada pembaca. Jadi itu bedanya. Kita sebagai guru itu hendaklah kita sebagai guru peneliti, bukan sebagai guru wartawan. Kalau guru wartawan itu dia hanya bercerita, diceritakan saja apa yang terjadi di lokal tanpa mencarikan solusi. Jadi prinsipnya PTK itu adalah kita itu menemukan permasalahan kemudian mencarikan solusi. Nah, itu yang perlu kita tanam kataan ini, yaitu supaya PTK kita itu real. Nah, jadi kita harus menceritakan kenyataan yang ada. Bagaimana siswa kita belajar, kemudian kita juga harus paham siapa yang membuat siswa belajar, kemudian bagaimana cara membuat siswa belajar, kemudian adakah siswa belajar kalau gurunya ada di antara atau sekitar mereka, atau adakah siswa belajar kalau gurunya tidak berada di antara mereka, mengapa siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu, mengapa siswa tidak menyukai gurunya. Nah, itu kenyataan-kenyataan yang biasa kita temui di lapangan, yang bisa kita jadikan ide untuk menulis. Kalau ini ada penelitian tindakan, penelitian formal, ada beberapa bedanya. Instrumen yang valid dan reliable tidak Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam